Ya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Gunawan, pengajar IPS kelas 8. Hari ini kita lanjutkan materi yang sempat tertunda minggu kemarin karena tanggal merah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah letak strategis dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN. Nah, kalau diingat kembali materi kelas 7 yang sebelumnya kalian sudah pelajari mengenai letak geografis dari Indonesia. Tentu mungkin kalian masih ingat mengenai letak Indonesia yang strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia gitu ya. Benua Asia dengan benua Australia. Benua Asia di sebelah utara dan barat, dan benua Australia di sebelah selatan. Begitu juga dengan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Walaupun memang Samudra Hindia itu cukup banyak namanya. Kalau menurut negara India disebutnya Samudra Hindia, hanya saja karena letaknya juga berdekatan dengan Kepulauan Indonesia, maka disebut juga sebagai Samudra Indonesia. Walaupun kalau di peta ini disebutnya Samudra Indian Ocean. Samudra India berarti. Nah, kenapa saya ingin kalian mengingat lagi mengenai materi kelas 7 mengenai letak geografis negara Indonesia? Karena jangan lupakan bahwa Indonesia adalah negara, bisa dianggap negara terbesar dalam negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Otomatis kalau letak Indonesia bisa dikategorikan sebagai letak yang strategis, berarti Asia Tenggara yang merupakan kawasan di mana Indonesia berada, berarti sama-sama strategis juga. Di mana terletak di antara dua benua dan dua samudra yang sama seperti Indonesia. Benua Asia dan benua Australia. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Otomatis posisi yang strategis bagi Indonesia berarti strategis juga menurut bagi negara-negara Asia Tenggara. Itu yang pertama, gitu ya. Nah, yang berikutnya yang ingin saya bahas adalah jika melihat peta gitu ya, jangan lupakan bahwa Asia Tenggara itu bisa dianggap terletak di antara dua negara besar di jadi Asia Tenggara itu seolah berada di antara dua negara besar di benua Asia.
Ada yang tahu negara mana? Yaitu negara India sama Tiongkok, gitu ya. Nah, secara tidak langsung, karena posisi Asia Tenggara ini berada di antara dua negara besar ini, maka wajar kalau pengaruh dua negara ini terbawa sampai ke kawasan Asia Tenggara. Seperti misalkan kalau dihubungkan dengan sejarah gitu ya, di mana dulu ketika ada hubungan perdagangan antara India dengan Tiongkok, karena jalur perdagangannya melalui laut gitu ya, dari India lewat Samudra Hindia, udah gitu lewat ke Selat Malaka, udah gitu eh, lewat Laut Cina Selatan gitu, baru nyampe ke Tiongkok. Nah, bisa diperhatikan gitu ya, otomatis jalur perdagangan dari India ke Tiongkok pasti harus melalui ke tadi Selat Malaka yang sudah saya sebutkan. Dan Selat Malaka ini eh, kalau untuk negara sekarang gitu ya, berarti melalui negara berarti melalui negara Malaysia nih yang ini, udah gitu Singapura, udah gitu Pulau Sumatera yang merupakan bagian dari Indonesia gitu. Nah, jadi jalur perdagangan India dan Tiongkok itu seolah secara tidak langsung memberikan manfaat bagi negara-negara yang letaknya dekat dengan Selat Malaka. Jelas pelabuhan-pelabuhan bagi Singapura yang dulu namanya Tumasik, udah gitu Kepulauan Melayu yang sekarang jadi Malaysia, atau Sumatera yang sekarang jadi bagian dari Indonesia itu menguntungkan gitu. Wajar kalau dulu di sini berkembang suatu kerajaan maritim yang terkenal. Ada yang masih ingat namanya? Ya, namanya Kerajaan Sriwijaya gitu ya. Nah, jadi karena letaknya strategis, wajar kalau misalkan eh, baik Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu sampai sekarang perdagangannya itu berkembang seperti itu dari zaman Sriwijaya sampai sekarang. Nah, itu ya. Yang berikutnya, jangan lupakan bahwa pengaruh India dan Tiongkok itu tidak hanya dalam jalur perdagangan saja. Nanti juga pengaruhnya terasa untuk negara di antara India dan Tiongkok. Bahkan untuk tiga negara di kawasan Asia Tenggara, karena pengaruh India dan Tiongkoknya sangat besar, maka tiga negara ini disebut sebagai negara-negara Indochina. Jadi negara-negara Indochina itu ada sebutan untuk tiga negara yang sebelumnya jajahan Prancis, yang pengaruh India dan Tiongkoknya sangat besar. Indochina itu adalah sebutan untuk tiga negara, yaitu Vietnam, udah gitu Laos, dan Kamboja. Yang memang ketiga negara ini dulunya sama-sama jajahan Prancis. Gitu ya.
Bukti dari pengaruh India dan Tiongkok yang sangat besar adalah banyaknya pengaruh atau banyaknya penganut agama Buddha di beberapa negara ini gitu ya, termasuk Thailand, walaupun Thailand bukan bagian dari Indochina. Nah, karena jangan lupakan bahwa Buddha itu lahirnya di India, walaupun nanti juga berkembang di Tiongkok. Seperti itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan tadi yang pertama, manfaat. Jadi yang pertama yang pertama yang tadi saya sudah sampaikan adalah karena Indonesia adalah negara yang strategis karena terletak di dua benua dan dua samudra. Nah, karena Indonesia adalah bagian dari Asia Tenggara, otomatis kalau Indonesia strategis berarti kawasan Asia Tenggara juga sama-sama strategis. Yang kedua, kawasan Asia Tenggara itu terletak di antara jalur perdagangan yang strategis yang dulunya menghubungkan jalur perdagangan India dan Tiongkok. Yang secara tidak langsung memberikan manfaat bagi sektor perdagangan di kawasan Asia Tenggara, terutama yang dekat dengan Selat Malaka. Yang ketiga, pengaruh India dan Tiongkok juga bisa dirasakan di negara-negara yang berada di antara kedua negara ini. Salah satunya adalah, bukan salah satunya, bisa terlihat untuk tiga negara yang tugasnya sebelumnya adalah kalian nanti menjadi berkelompok bekas jajahan Prancis. Saking pengaruh kelas India 8 dan kan Tiongkok ada yang sekitar sangat 20 besar, orang, jadi silakan tiga bagi negara ini kelompok disebut terserah sama sebagai kalian. dan nanti kalian Indochina. diskusikan Atau negara-negara Indochina. Manfaat atau keuntungan bagi negara-negara ASEAN atau itu kawasan Asia pemaparan Tenggara singkat ketika berada dalam posisi dari silang saya seperti yang yang tadi saya berikutnya. sampaikan, itu manfaatnya apa saja. Nah, nanti dikumpulkan. Tugasnya nanti dikumpulkan melalui classroom. Yang dikumpulkan nanti hanya perwakilannya saja. Untuk keterangan lebih lanjut nanti saya sampaikan. Jadi saya ulangi, tugasnya nanti kalian sebelumnya bagi kelompok, udah gitu diskusikan manfaat dari letak negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang strategis itu apa saja. Baik yang sudah saya sampaikan maupun yang nanti kalian temukan di buku atau misalkan kalian cari di internet. Nah, nanti kalian tulis gitu ya. Udah gitu difoto satu saja yang nanti jadi perwakilan kelompok, udah gitu dikirimkan ke classroom. Untuk keterangan berikutnya